Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin, and today I'm going to present something we encounter quite often in our daily lives, even without realizing it. The topic is statistics, but we'll also be discussing its methods and their use in the business world. American Statistical Association atau ASA mendefinisikan statistika adalah ilmu yang mempelajari suatu hal dari data dan mengukur serta mengendalikan dan mengkomunikasikan ketidakpastian. Maksud dari mengumpulkan data adalah statistika ini membantu kita untuk mendapatkan informasi yang akurat dari berbagai sumber seperti survei, observasi, eksperimen, maupun data digital. Mengukur ketidakpastian adalah statistika ini mampu memberikan gambaran seberapa pasti atau seberapa besar kemungkinan sebuah peristiwa terjadi. Dan mengendalikan ketidakpastian berarti statistika ini digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan suatu hal berdasarkan pola yang sudah terjadi sebelumnya. Misalnya, memprediksi penjualan bulanan, memprediksi jumlah pelanggan, dan juga memprediksi resiko bisnis. Tetapi secara umum, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang mengolah data hingga mempresentasikan data tersebut yang dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari termasuk berguna bagi bisnis. Di sini ada statistika menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian statistika menurut Marguerite F. Hall yang mengartikan bahwa statistika itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, dan menyimpulkan serta menafsirkan data yang berupa angka. Kemudian, menurut Profesor Boddington, statistika adalah ilmu perkiraan dan probabilitas. Definisi ini menekankan bahwa statistika bukan hanya tentang mengolah angka, tetapi bagaimana angka tersebut membantu kita memahami kejadian yang belum terjadi dan menentukan kemungkinan dari berbagai situasi. Lalu ada menurut Profesor Horace Sechrist, statistika adalah agregat fakta-fakta yang dipengaruhi sampai batas yang ditandai oleh banyaknya penyebab. Diungkapkan secara numerik, dihitung atau diperkirakan sesuai dengan standar akurasi yang wajar, dikumpulkan secara sistematis untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan ditempatkan dalam hubungan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap kali dihadapkan dengan banyaknya data. Dengan adanya statistika ini, kita dapat mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna. Dengan mengetahui statistika, kita dapat transforming raw data into meaningful information, atau di era digital ini kita terpapar oleh banyak sekali data, tapi tanpa statistika data itu hanya menjadi angka-angka yang tidak bermakna. Statistika ini membantu kita mengorganisasikan, membersihkan, dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi baru yang bisa dipahami. Solving problems by identifying root cause. Statistika memberi gambaran lebih jelas tentang pola, tren, dan anomali dalam suatu fenomena. Dengan teknik statistik, kita dapat mengetahui sumber masalah secara objektif dan tidak hanya berdasarkan asumsi semata. Lalu, developing new product and service. Statistika memungkinkan perusahaan memahami kebutuhan dan perilaku konsumen secara lebih akurat. Dengan melakukan survei, mengumpulkan umpan balik, dan menganalisis data pasar, perusahaan dapat merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Lalu, minimizing risk and optimizing opportunities. Statistika membantu memprediksi situasi masa depan berdasarkan pola historis. Dengan memahami probabilitas, perusahaan bisa mengurangi kerugian dan memperbesar peluang keberhasilan. Contohnya, perbankan menggunakan analisis probabilitas untuk menilai calon nasabah mana yang beresiko gagal bayar. Lalu, supporting research and innovation. Tanpa statistika, penelitian tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Statistika ini membantu dalam uji hipotesis,
menganalisis eksperimen, serta pengolahan hasil riset untuk memastikan bahwa temuannya benar dan dapat dipercaya. Ada beberapa konsep dasar statistika yang harus kita pahami, yaitu yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti, sedangkan sampel adalah sebagian kecil populasi yang dipilih sebagai representasi. Lalu yang kedua ada variabel, adalah sebuah karakteristik yang dapat diukur atau diobservasi dari objek penelitian. Dan distribusi data adalah gambaran bagaimana suatu data tersebar. Lalu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan digunakan untuk menggambarkan nilai tengah dari suatu data seperti mean, median, dan modus. Dan terakhir ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh data menyebar dari nilai tengahnya seperti rentang dan standar deviasi. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas apa itu ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Nah, ada juga beberapa metode yang digunakan secara umum dalam statistika. Yang pertama ada statistika deskriptif. Digunakan untuk meringkas dan menyajikan data, seperti melalui tabel grafik atau ukuran-ukuran statistik. Yang kedua ada statistika inferensial. Digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Yang ketiga ada analisis regresi yang biasa digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu yang keempat ada analisis varian yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok. Dan yang terakhir ada analisis cluster, digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok yang homogen. Statistika memiliki peranan penting dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif dan didorong oleh data, kemampuan dan mengumpulkan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data secara akurat merupakan kunci kesuksesan. Di sini ada beberapa contoh penggunaan statistika dalam bisnis. Yang pertama ada analisis pasar. Statistika digunakan untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen berdasarkan data penjualan, survei, atau tren digital. Dengan analisis pasar, perusahaan dapat mengetahui jenis produk yang paling diminati, melihat pergeseran tren secara berkala, menentukan segmen pasar baru, menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Contohnya, perusahaan minuman menganalisis data pembelian 6 bulan terakhir dan menemukan bahwa permintaan rasa matcha meningkat 30%. Data ini membuat perusahaan memutuskan untuk menambah varian matcha terbaru. Yang kedua, pengenalian kualitas. Statistika membantu memastikan produk atau layanan yang dihasilkan tetap konsisten dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Melalui teknik seperti control chart, sampling inspection, dan tolerance check, perusahaan bisa mendeteksi kesalahan lebih cepat. Manfaatnya mengurangi tingkat cacat produk, menekan biaya produksi, dan juga menjamin kepuasan pelanggan. Contohnya adalah pabrik makanan menggunakan sampel 100 produk per batch untuk memastikan bahwa standar rasa dan beratnya tetap stabil. Yang ketiga, pengambilan keputusan investasi. Statistika membantu perusahaan menilai risiko sebelum memutuskan melakukan investasi, ekspansi, dan juga proyek baru. Melalui analisis probabilitas dan data historis, perusahaan dapat memprediksi potensi keuntungan maupun kerugian. Statistika digunakan untuk menilai peluang keberhasilan proyek, menghitung risiko finansial, membandingkan beberapa opsi investasi, dan juga memprediksi pertumbuhan pasar di masa depan. Contohnya, investor menganalisis tren saham selama 5 tahun dan menghitung volatilitasnya untuk menentukan apakah saham tersebut layak dibeli sekarang atau tidak. Yang keempat, perencanaan strategis perusahaan. Statistika juga membantu perusahaan menyusun rencana jangka panjang berdasarkan data dan bukan sekadar intuisi. Contoh penerapannya menentukan target penjualan tahunan, merencanakan kapasitas produksi, dan juga menentukan lokasi cabang baru berdasarkan data kepadatan penduduk dan daya beli. Yang kelima ada efisiensi operasional. Dengan membaca data dan pola, perusahaan dapat membuat proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan juga hemat biaya. Contohnya ada toko retail menggunakan analisis data untuk mengetahui jam-jam ramai sehingga bisa menambah kasir hanya pada jam tertentu
Hopefully, from this explanation, you can get a sense of how close statistics is to life and can be a vital tool in the professional world. Thank you very much for attention and time. See you in the next video.